Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar duka datang dari Luna Maya, ibunda Maxim Bautir meninggal dunia. Kabar duka datang dari kekasih Luna Maya, yakni Maxim Bautir. Ibunda Maxim Bautir dinyatakan meninggal dunia pada hari ini Senin 15 Januari 2024. Setelah sebelumnya diketahui ibunda Maxim ini dilarikan ke rumah sakit pada akhir Oktober 2023 lalu. Namun Maxim tak mengungkapkan sakit apa yang diderita sang ibunda pada saat itu. Berdasarkan pantauan di rumah duka, terlihat sudah banyak pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuk ibunda Maxim Bautir. Selanjutnya datang dari Adinda Thomas yang nekat daki Gunung Ijen di tengah syuting filmnya. Artis Adinda Thomas mengambil keputusan yang cukup berani untuk mendaki Gunung Ijen, Jawa Timur. Hal ini terjadi di tengah-tengah syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu yang berlokasi di Banyuwangi. Sebelum memutuskan naik gunung, artis 31 tahun ini sudah mencari tahu soal lama pendakian di Gunung Ijen. Adinda mengaku bahwa saat itu ia telah mengambil gambar seluruh bagiannya dan sebenarnya syuting pun sudah selesai. Sayangnya dikarenakan cuaca buruk, para pemain lainnya masih belum menyelesaikan syuting. Padahal bintang film KKN di Desa Penari itu sudah berniat untuk mengajak pemain dan kru lainnya untuk ikut naik Gunung Ijen. Walau tanpa kru ataupun pemain lainnya, Adinda tetap nekat naik Gunung Ijen hanya ditemani asistennya. Dari Mas Bakri, dari tim MNC, Mas Erhan nggak boleh sama sekali kita nonton, makanya sangat bersyukur bisa nonton, sangat bersyukur juga ngedengar respon-respon teman-teman yang nonton, kayaknya ada yang ketawa, ada yang ngeledekin Bakrul gitu. Tinggalan banyak anak-anak nih, mungkin agak susah atau emang enggak ngalir aja nih? Enggak, sama sekali nggak susah, bondingnya gampang banget, mereka juga welcome banget karena aku tim akhir yang masuk ke project ini. Jadi aku gitu, mungkin yang aku pelajarin sedikit ada berubahnya juga ketika udah syuting langsung di Banyuwangi. Dan juga selain itu mungkin lebih ke suasananya karena di desa Segoro Muncar itu benar-benar di kaki gunung, dingin banget. Kita banyak juga scene outdoor sehingga ya mengharuskan kita bisa melawan dingin. Tapi lagi-lagi karena anak-anak ini seru, jadi ya baterainya juga banyak, jadi beres take bercanda lagi, jadi nggak kedinginan gitu. Kita tuh sama sekali nggak ngerasa tersiksa gitu syuting di udara yang sedingin. Berapa lama Mbak belajar dialek bahasa gitu? Cuman 2 minggu nih, itu pun sebenarnya 2 tuh harusnya udah beres dari kemarin, tapi karena cuaca dan lain halnya, jadi tetap ada scene di ending days syuting di Banyuwangi. Tapi di Banyuwangi itu dekat banget sama Kawah Ijen, dan aku udah pelajarin kalau Kawah Ijen itu mendaki hanya sekitar 2-3 jam udah kelar lah gitu. Jadi akhirnya aku memberanikan diri izin di tengah-tengah syuting untuk mendaki Gunung Ijen. Sebenarnya aku ngajak semua teman-teman yang ada di lokasi syuting, semua para cast ya, dari yang anak-anak, Om Nugi, Pak Sujiwo, Tejo, aku ajakin ayo kita trekking santai, kita lihat Kawah Ijen, tapi mereka kan masih banyak scene-nya jadi nggak bisa ikut. Jadi aku tetap mendaki Gunung Ijen waktu itu, kebetulan ditemenin sama asisten keluarga. Kabar selanjutnya datang dari
Indro Warkop akui kesulitan usai ditinggal sang istri untuk selamanya. Pelawak dan aktor Gaek Indro Jojo Kusumonegoro alias Indro Warkop begitu kehilangan Nita Oktobianti. Indro Warkop berpisah selamanya dengan sang istri yang meninggal dunia pada 9 Oktober 2018 lalu akibat menderita kanker paru-paru. Setelah istri meninggal dunia, Indro Warkop merasa sulit berkomunikasi dengan anak-anaknya. Kesibukannya bersama Warkop DKI membuat Indro Warkop minta bantuan sang istri untuk mengurusi anak-anak. Dari pernikahannya itu, Indro Warkop memiliki 3 anak, yakni Handika Indrayanti Putri, Satya Paramita Hada Dwininta, dan Harleano Triandro Kusumonegoro. Kini Indro Warkop membebaskan anak-anaknya untuk melakukan apapun dan mendukung hal-hal positif. Bagi Indro, kepergian selamanya sang istri adalah kelemahan hingga sering membuatnya gelisah dan kesulitan. Mika. Si Tora ya, Mika kayak gitu, dan ya itu 2 orang anak perempuan. Karena mungkin saya juga punya anak perempuan gitu terlalu ketat kayak gitu, sehingga saya cenderung lebih galak, saya cenderung lebih menentukan pasangan mereka kayak gitu. Tapi Pak Ade sendiri kalau di kehidupan nyata sama menantu sama anak galak juga nggak sih? Bebas banget. Berarti bertolak belakang ya Pak? Malah justru treatment anak saya kepada cucu yang mungkin saya kadang-kadang jangan kayak gini, kayak gitu. Padahal pada anak, saya selalu bilang, mungkin ketika anak saya dari kecil sampai dewasa kayak gitu, saya pas lagi di Warkop banget ya, sehingga saya lebih meminta tolong istri saya untuk bisa lebih touch kepada anak-anak. Dan itu yang saya bilang kelemahan saya. Saya kemudian menjadi ketika istri saya nggak ada, saya kemudian menjadi gampang, saya susah komunikasi dengan anak-anak saya gitu. Nah, di sini terbalik nih. Di sini saya lebih dominan daripada istri saya untuk mendidik anak-anak saya sampai sampai overprotective. Pak Indra, ini Pak Ade pernah lihat mainan ini? Iya, ini gimana Pak? Ya, kabar selanjutnya datang dari BCL yang jadi istri Reza Rahardian di film terbaru. Bunga Citra Lestari atau BCL dan Reza Rahardian kembali dipasangkan menjadi suami istri. Kali ini, Bunga Citra Lestari dan Reza Rahardian dipersatukan dalam film Pasutri Gaje yang merupakan adaptasi dari webtoon berjudul sama. Kembali menjadi suami istri di film dengan Reza Rahardian, BCL tak merasakan kesulitan dalam membangun chemistry. Tantangan yang dirasakan BCL di film ini adalah merasakan menjadi pasangan dengan usia yang lebih muda dari sebenarnya. BCL sendiri memainkan tokoh Adelia, istri dari Adimas yang merupakan pasangan pengantin baru dengan usia yang cukup muda. Dalam perannya itu, BCL membawa karakter yang jauh berbeda dengan kehidupan aslinya. Buat yang ini setiap kali dia mau galak di sini dan balik. Iya, jadi enak banget. Itu kan si pasangan presiden dan istrinya negara sekarang jadi PNS ya, kayaknya jauh banget dari demokrasi kalian aslinya. Iya, tapi kayak apa sih jadi PNS ternyata gitu? Jadi kita kebayang-kebayang aja sendiri ya. Mungkin itu kan terbantu dengan set, dengan outfit, wardrobe segala macam. Tapi di sini pun kita gambarin PNS tapi sebenarnya modern juga ya, maksudnya kayak very young, jadi gaya tetap anak muda. Mungkin lebih ke buat aku pribadi lebih ke memerankan umur 20 tahunan ini yang is a bit challenging for me, karena gimana caranya bahasanya seperti apa, nada suaranya itu seperti apa, karena kan orang kan semakin menua semakin wise ya suaranya, semakin dalam gitu. Nah itu yang kalau aku usahanya sih di situ sih, kayak kalau misalnya masalah bagaimana pengantin baru segala macam, terus kayak kisah-kisah cinta di 20-an itu seperti apa, masalah seperti apa, kayaknya kalau aku udah melewati momen-momen itu, jadi kayak tinggal recall back aja ya, dulu kayak gimana sih. Saya salah satu hal yang paling menarik sebenarnya dari Pasutri Gaje adalah ketika memutuskan untuk
Fajar gitu ya, lewat cerita yang di pick up itu ternyata memotret profesi yang selama ini tuh hampir jarang sekali dipotret dalam film sebagai sentral karakter, pasangan muda yang sipil gitu. Kabar terakhir datang dari Onat yang berhasil taklukkan Habib Jafar dalam turnamen tenis meja. Turnamen olahraga selebriti Indonesia Season 2 kembali digelar oleh Rans Entertainment. Di hari kedua, pertandingan dimulai dengan olahraga tenis meja di mana Abdel Ahrian alias Cing Abel melawan Abe Hood. Cing Abdel berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 24-22, 21-18, dan 21-18. Pertandingan selanjutnya masih dari olahraga tenis meja, yaitu Habib Jafar melawan Onadio Leonardo. Onat berhasil taklukkan Habib Jafar dengan skor 21-14, 16-21, 21-5, 21-9. Pertandingan terakhir ditutup dengan olahraga badminton, yaitu Hito Kesar melawan Valentine Jebret. Pertandingan penutup dimenangkan oleh Valentino. Dengan adanya turnamen olahraga ini, Habib Jafar dan Hito Kesar berharap bisa mengembangkan olahraga di Indonesia, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk berolahraga. Keikutsertaan kalian gimana sih dari diajak dan karena tadi kedua kalinya Habib yang pertama kali kan diajak turnamen olahraga ini gimana sih? Kalau gue ya diajakin Raffi langsung dan Raffi cerita bahwa dia pengen berbagi olahraga di Indonesia, pengen ngasih kesadaran ke masyarakat tentang olahraga dan gue itu keren banget. Sebagai pendakwah gue melihat kan kesehatan itu nikmat yang lebih tinggi dari apa. Jadi gue pengen ikut dalam proyek Raffi ini untuk memberikan kesadaran di masyarakat bahwa olahraga itu penting. Apalagi buat generasi milenial dan Gen Z kan, WHO itu udah bilang katanya umurnya Gen Z dan generasi milenial itu bisa tidak sepanjang generasi sebelumnya karena pola hidupnya tidak sehat. Seperti apa contohnya? Ya makan dikit, malam nggak tidur karena overthinking banyak. Nah kemudian pengen juga support atlet-atlet Indonesia bahwa kita tuh ada bersama mereka. Selama ini kan kita supportnya dengan nonton. Gue bahkan sering kalau Indonesia lagi sekarang kita bikin karena kita punya pengaruh sebagai seorang yang didengar. Jadi kita ikutan ini utamanya untuk support olahraga Indonesia. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar duka datang dari Luna Maya, ibunda Maxine Bautir meninggal dunia. Kabar duka datang dari kekasih Luna Maya, yakni Maxine Bautir. Ibunda Maxine Bautir dinyatakan meninggal dunia pada hari ini Senin 15